Oke, langsung saja ya kita persiapkan pipa paralon ataupun pipa PVC itu, karena ada yang menyebut PVC, ada yang menyebut paralon ya, ataupun pipa air. Dan selanjutnya untuk pola kita juga harus mempersiapkannya, pola ataupun sketsa. Jadi bagaimana lampu hias itu kita harus mempunyai pola ya. Dan ini polanya, dan nanti kita lem ke pipa paralon. Untuk pola ini kita lemkan ke pipa paralon. Untuk yang terlihat dalam video ini, yang sekarang ini adalah pipa ukuran 3 inci ya. Jadi untuk pola pun ini saya lipat ini ya. Ini saya lipat karena saya menggunakan pipa paralon ukuran 3 inci yang untuk saat ini ya. Karena nanti ada yang 4 inci itu. Jadi ini hanya contoh saja. Yang untuk 4 inci sudah saya bor atau lubangi sebagian. Jika sekiranya sudah kita lem merata, lalu kita biarkan sampai lem itu benar-benar mengering. Oke, jika lem itu sudah mengering, jadi kira-kira sudah mengering, maka langkah selanjutnya yaitu kita lakukan pengeboran. Dan ini untuk mata bor yang saya pergunakan, yang runcing ya, yang paling kecil. Jadi ini mata bor yang akan saya pergunakan untuk melubangi bagian-bagian yang diperlukan dan bagian yang tidak diperlukan. Dan ini untuk biasanya itu bagian yang hitam yang akan kita hilangkan ini biasanya ya. Namun untuk sekarang ini, untuk bagian hitam itu tidak semuanya bagian hitam yang akan kita hilangkan, namun ini bagian putih. Untuk yang pola orang ini, sketsa orang, itu kita biarkan meskipun dia berwarna hitam. Kita buang itu untuk warna hitam yang bermotif batik ini kita hilangkan. Beda dengan yang bermotif orang ya. Jadi yang hitam bermotif orang ini kita tinggal, yang kita buang yang berwarna putih. Nah, selanjutnya motif batik dan juga tulisan ini tetap yang warna hitam yang akan kita hilangkan. Oke, daripada bingung ya, jadi langsung saja saya perlihatkan yang sudah saya bor meskipun baru setengah ya. Ini dia untuk lampu hias yang sudah saya bor meskipun baru separuh. Ini yang ukuran 4 inci ya untuk pipanya. Ini dia sudah saya bor. Bagian yang putih tadi saya hilangkan dan hitam ini tetap ya, bagian sketsa orang. Ini untuk warna hitam pola batik ini sudah saya bor juga. Namun belum semua, ini masih ada yang belum ya. Jadi nanti yang warna hitam ini akan kita buang, kita bor ataupun dilubangin ya. Jadi ini seperti ini ya. Jadi untuk teknik mengebor pun itu pasti berbeda-beda ya. Dan untuk pola ini saya dapatkan dari Facebook ya, dari teman di Facebook, di grup Facebook Kerajinan Pipa PVC, itu dari saudara Mas Akrom. Silahkan Anda cari karena di situ beliau itu tekniknya pun sangat bagus, terlihat rapi hasil karyanya. Jadi saya juga masih banyak belajar dengan beliau, masih banyak melihat punya beliau. Oke, jika ada yang warna hitam menyatu seperti ini, tidak kita satukan dalam pengeborannya ya. Jadi kita putuskan agar tidak lubang besar nantinya. Ya itu ya, jadi seperti itu ya. Jadi tidak kita satukan meskipun warna hitamnya menyatu itu. Oke, sambil menonton video ini sambil nyantai ya, jangan lupa untuk menggerakkan jempol tangan Anda ke pojok bawah ya, sebelah kanan itu biasanya. Kalau kita lihat sebelah kanan berwarna merah, silakan Anda klik tombol like dan juga tombol subscribe nya. Jadi jangan lupa untuk mendukung channel ini ya, agar channel ini pun tetap eksis dan berkembang, biar kita juga tetap semangat untuk berbagi dan belajar bersama. Dan dalam pengeboran ini jangan buru-buru ya, karena kita harus benar-benar hati-hati. Karena kalau kita buru-buru hasilnya pun tidak akan seindah yang kita harapkan. Karena rumit juga ini, kita harus jeli dan teliti.
Jangan asal langsung mengebor, harus selalu kita perhatikan bagian-bagian mana yang harus kita bor, yang kita buang, dan bagian mana yang akan tetap tinggal. Jadi agar hasilnya itu sesuai dengan keinginan yang kita harapkan. Dan untuk yang berwarna hitam itu tidak selalu yang kita buang ya, ada juga yang warna putih yang kita buang. Misal yang ini tadi ya kan, ada yang warna putih kita buang. Dan ini untuk warna hitam bagian batik ini kita hilangkan. Ini untuk pola batik kita hilangkan yang berwarna hitam, dan yang ini hitam ini sengaja tidak saya bor karena memang tidak saya ikutkan ya, kan ada itu. Dan ini bawah ini pun tidak saya bor, tidak saya lubangin karena ini akan saya ganti motifnya. Oke. Dan selanjutnya tulisan Happy Wedding ini kita bor tepat berada di tulisan yang berwarna hitam ya. Ya seperti ini dia, ini tepat berada di tulisan Happy Wedding yang berwarna hitam. Jadi yang warna hitam itulah yang kita bor. Jadi seperti ini ya hasilnya, hasil pengeboran yang saya lakukan. Oke, jika sudah maka selanjutnya kita buang kertas ini. Jika susah membuang kertas ini, maka kita rendam saja kertas ini. Kita rendam menggunakan air, kita biarkan beberapa menit, dan pastinya nanti kertas itu akan melebur ya kan. Jadi lebih lunak kertas itu dan akan enak hilangnya. Ini dia, sudah beberapa menit yang lalu saya rendam dengan air dan saya hilangkan kertasnya. Jadi kalau direndam itu mudah. Oke, dan bagian atas ini akan saya bentuk motif bulat kecil-kecil keliling ya. Dan ini nanti untuk bagian nama, jika ada yang pesan ini nama si A dan nama si B, dan bawah nanti untuk motif lain lagi. Ini dia, nanti kalau sudah tinggal kita lakukan pengamplasan dan kita rapikan menggunakan pisau cutter. Ini kan karena belum kita rapikan jadi belum terlihat rapi ya. Jadi kita rapikan menggunakan pisau cutter ataupun pisau yang kecil ya, biar memudahkan pekerjaan kita. Namun sebelumnya ini akan saya buat dulu lubang-lubang di atasnya. Ini dia, lubang-lubang seperti ini yang saya maksud ya, karena untuk menjelaskan pun bingung ya. Jadi seperti ini untuk motif atasnya yang saya buat, lubang kecil-kecil keliling. Oke, selanjutnya kita rapikan menggunakan pisau cutter. Jadi dalam merapikan pun kita harus hati-hati dan pelan-pelan karena ini bagian kecil-kecil ini sangat rentan putus ya. Jadi kita harus benar-benar hati-hati, jeli dan teliti tentunya. Ini ya kan, uglik-uglik pokoknya. Jika sudah kita rapikan, maka selanjutnya kita amplas bagian luar dan juga bagian dalamnya ya. Ini untuk bagian luar kita amplas, lalu bagian dalam juga kita amplas sampai benar-benar rapi. Dan sebelum kita lakukan pengecatan, alangkah baiknya kita perhatikan lagi bagian-bagian yang belum rapi, jadi kita rapikan terlebih dahulu. Oke, dan ini untuk lampu hias yang sudah saya rapikan dan sudah saya cat ya. Di sini saya menggunakan cat velg warna gold ya. Untuk pilihan warna itu terserah, bebas teman-teman mau menggunakan warna apa saja, tidak dipaksakan harus sama. Jadi di sini saya menggunakan warna gold, dan selanjutnya akan saya pasang plastik mica ataupun plastik fiber. Dan untuk ukuran plastik fiber seperti biasa ya, kita menyesuaikan lampu hias yang kita gunakan untuk ketinggian, dan nanti ini kita rapatkan menggunakan solder. Jadi kita pasang terlebih dahulu, kita masukkan ke dalam pipa ini. Jadi untuk ketinggian itu menyesuaikan lampu hiasnya ya. Oke, ini kita solder bagian ininya. Dari ujung ke ujung ini kita satukan menggunakan solder. Jadi biar tertempel rapat ya. Kita solder seperti ini. Jadi ini gunanya untuk mengelem saja ya, menyatukan
bagian ujung fiber dan ujungnya. Dan fiber ini ada yang menyebut fiber, ada yang menyebut mika ya. Bisa ditemukan ataupun didapat dibeli di toko bangunan ataupun di all shop pun banyak itu. Oke, selanjutnya nanti kita lem ini untuk plastik mikanya, kita lem ke pipa. Namun di sini tempat saya belum saya lem dan tidak saya lem ya. Oke, selanjutnya kita pasang dudukan lampu ataupun fitting lampu. Ini sudah saya buat dudukan lampunya seperti ini, sederhana saja. Nanti kita masukkan seperti ini ke dalam. Ini dari bawah ukuran 4 cm sampai ke lubang itu ya. Jadi terlihat seperti ini nantinya. Untuk fitting lampu tidak nampak. Jadi sekaligus bisa untuk dudukan lampu berdiri seperti itu ya. Oke, ini dia seperti ini kan 4 cm ukurannya itu, jadi terlihat lebar ya. Ini kita pasang lampunya. Di sini saya menggunakan bohlam lampu yang 4 watt ini ya. Jadi seperti itu, lampu sudah terpasang, kita tegakkan dan kita colokkan ke listrik. Dan bagaimanakah hasilnya? Ya kita lihat bersama-sama ya. Saya juga belum melihat hasilnya karena ini perdana kita buat seperti ini. Ya ternyata hasilnya lumayan ya, lumayan memuaskan. Ya bagi saya memuaskan ya, karena untuk pemula amatir seperti saya ini hasil seperti ini sudah puas ya. Namun kita harus berpuas diri ya, jangan berpuas diri dengan hasil yang kita peroleh. Ini dia, karena masih banyak juga bagian-bagian yang belum terlihat rapi, jadi masih kurang ketelitian lagi. Namun intinya itu ya begitulah tadi ya caranya, intinya seperti itu. Kita harus hati-hati, teliti dan jeli. Oke lah guys, terima kasih ya telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Apabila ada pertanyaan, kritik, saran yang membangun, silahkan Anda tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara klik tombol like dan juga tombol subscribe. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi. Dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Salam debu putih.